Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Hikayah dengan nomor NIM 2308010122 dari kelas B jurusan Farmasi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan patofisiologi sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu anatomi sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu terdiri dari 11, yaitu yang pertama hidung, yang kedua mulut, yang ketiga nisometus, yang keempat nesokonkai, yang kelima faring, yang keenam esofagus, yang ketujuh laring, yang kedelapan trakea, yang kesembilan bronkai, yang kesepuluh paru-paru. Nah, di sini paru-paru itu terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terbagi menjadi tiga, yaitu lobus superior, lobus tengah, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi dua, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Dan yang ke-11 atau yang terakhir bagian dari sistem pernafasan yaitu karina. Udara dapat masuk ke sistem pernafasan kita antara melalui hidung atau melalui mulut. Walau kalau di textbook itu bukan bagian dari sistem pernafasan. Perbedaan udara yang dihirup lewat hidung dan mulut. Udara yang masuk lewat hidung akan pertama-tama melalui lubang hidung atau eksternal naris. Setelah melewati eksternal naris, udara ini telah memasuki daerah paling depan dari rongga hidung atau nasal vestibule. Di mana nasal vestibule ini adalah rongga yang bisa kalian lihat saat mengaca, yang isinya itu banyak rambut-rambut hidung. Udara yang lewat akan tersaring atau terfilter oleh rambut-rambut hidung kita sehingga sekarang dia lebih bersih ketimbang ketika udara ini masih di luar tubuh. Jadi perbedaan udara yang dihirup lewat hidung dan mulut itu yang pertama ada udara lewat hidung lebih bersih. Karena mulut kita tidak memiliki sistem filtrasi seperti hidung, sehingga udara yang masuk lewat mulut itu tidak sebersih yang masuk lewat hidung. Udara yang telah terfiltrasi ini akan melanjutkan jalan ke daerah rongga hidung yang lebih dalam. Di daerah ini terdapat perpanjangan-perpanjangan yang berasal dari dinding samping hidung kita atau oleh lateral nasal wall. Dan perpanjangan ini mengarah ke arah nisoseptum, yaitu pembatas antara rongga hidung sisi kanan dan kiri. Perpanjangan ini kita sebut sebagai nasokonkai dan ada nasal konkai superior, tengah, dan inferior untuk tiap sisi. Di antara nasal konkai superior, tengah, dan inferior ini terdapat celah dan jalur yang sangat tipis. Jalur-jalur ini kita sebut sebagai nisometus. Dan sama seperti nasokonkai, nisometus itu terbagi menjadi superior, tengah, dan inferior. Udara yang kita hirup akan berputar-putar di daerah nasometus dan nisokonkai. Pergerakan udara seperti ini menyebabkan beberapa perubahan pada kualitas udara tersebut. Perubahan itu terdiri dari tiga. Yang pertama, udara akan semakin hangat. Karena selama mereka bergerak, mereka itu terpapar oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler pada daerah ini yang dapat mentransfer kalor ke udara tersebut. Yang kedua, terdapat banyak sel goblet yang berfungsi untuk mensekresi mukus. Mukus akan melembabkan udara yang berputar-putar ini. Yang ketiga, di daerah superior atau daerah atas terdapat epitel olfaktori yang menyebabkan kita bisa mencium udara yang kita hirup. Jika dibandingkan udara yang masuk mulut, udaranya tetap menjadi hangat dan lembab, namun di mulut kita tidak terdapat reseptor olfaktori untuk membantu penciuman. Perbedaan yang kedua, udara lewat hidung bisa tercium, dan perbedaan yang ketiga, udara lewat mulut tetap hangat dan lembab. Udara yang masuk dari hidung maupun mulut sama-sama akan masuk ke belakang tenggorokan kita, yang kita sebut sebagai faring. Dari sini, udara yang kita hirup harus memilih masuk antara dua saluran. Saluran yang paling belakang itu esofagus atau saluran pencernaan kita, jadi pastinya udara kita akan memilih saluran yang di depannya. Udara yang memilih jalur ini akan melewati struktur yang kita sebut sebagai laring. Laring mempunyai banyak nama seperti voice box atau kotak suara,
Karena dengan bantuan aliran udara, struktur inilah yang menciptakan suara kita, tetapi atau umum kita lebih sering pakai untuk mendeskripsikan laring adalah jakun. Karena jakun itu adalah laring ada pada laki-laki maupun perempuan, namun pada laki-laki lebih prominan atau lebih besar. Laring inilah yang menjadi gerbang untuk udara kita masuk ke saluran berikutnya, yaitu trakea, yang pada ujungnya akan membelok menjadi dua saluran yang kita sebut sebagai dua bronkai yang terhubung secara langsung dengan paru-paru kanan dan kiri kita. Yang terakhir yaitu karina atau titik di mana trakea kita membelah menjadi dua bronkai. Esofagus dan saluran pencernaan kita berdampingan. Kalau misalkan ada makanan yang salah masuk ke saluran pernafasan kita, gimana dong? Insya Allah makanan nggak akan masuk ke saluran pernafasan kita karena terdapat epiglotis yang merupakan pembukaan dan tutupan dari laring. Jadi kalau misalkan kita makan dan ada makanan yang lewat laring, kita akan tertutup oleh epiglotis. Anatomi luar dari paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus seperti yang telah saya sebutkan di video pertama tadi, di mana lobus itu merupakan bagian yang terpisah dari bagian lainnya, yaitu lobus superior, tengah, dan inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri hanya terdapat lobus superior dan inferior. Paru-paru kiri juga memiliki sebuah cekungan ke dalam notch yang kita sebut sebagai cardiac notch. Kardiak itu diambil dari kata kardia atau jantung, karena daerah ini ditempati oleh jantung kita. Yang kedua, paru-paru kita dikelilingi oleh tulang rusuk dan pasti bawah paru-paru kita terdapat otot diafragma yang membantu nanti dalam proses pernafasan. Rongga tubuh kita yang berada itu ada 3 rongga tubuh yang kita kenal sebagai rongga torak itu ada 3. Yang pertama berada di antara leher dan abdomen atau perut kita. Yang kedua dibatasi oleh tulang rusuk dan otot diafragma. Serta yang ketiga mengandung jantung dan paru-paru kita. Yang kedua yaitu patofisiologi sistem pernafasan, yaitu pusat pernafasan. Ketika kita bernafas, paru-paru kita itu bergerak kembang-kempis. Namun itu pernyataan yang salah guys, karena paru-paru kita itu tidak bergerak, tetapi digerakkan oleh otot-otot pernafasan. Otot-otot pernafasan ini akan bekerja atau berkontraksi ketika ada rangsangan dari otak, atau akan berkontraksi ketika tidak ada rangsangan dari otak. Kita bisa bernafas dengan 2 cara. Yang pertama yaitu involunter atau secara tidak sadar, dan yang kedua volunter atau secara sadar. Bernafas yang involunter itu diatur oleh medula oblongata dan pons. Pernafasan involunter ini biasanya kita lakukan ketika kita bernafas sehari-hari. Seperti kita bernafas pada saat kita tidur ataupun pada saat kita tidak mengatur pola pernafasan kita. Volunter yaitu ketika kita secara sengaja mengubah pola nafas kita, contohnya ketika kita bernyanyi, tahan nafas, berenang, dan lain-lain. Ketika kita menahan nafas, kita tidak bisa menahan nafas terus-menerus. Karena itu mustahil. Apalagi cara tersebut atau tahan nafas itu digunakan untuk bundir atau bundir ya guys, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kontrol volunter ini bersifat protektif. Atau ketika CO2 dan H+ yang bersifat asam itu menumpuk di tubuh kita, karena kita tidak bernafas atau karena kita tidak menghirup udara, otomatis CO2 dan H+ ini akan merangsang kembali pernafasan involunter. Kalau kalian tahan sampai pingsan juga otomatis pas pingsan bakalan nafas lagi, jadi nggak bisa buat cara bundir ya tahan nafas itu guys. Jadi kalian nggak bisa bunuh diri dengan cara tahan nafas seperti yang saya katakan tadi. Kontrol volunter ini bisa diatur oleh korteks cerebri.
Cara bernafas secara involunter. Jadi di sonda dan obliongata ini terdapat 3 daerah. Yang pertama daerah ritmis yang terbagi lagi menjadi daerah inspiratorik dan daerah ekspiratorik. Yang kedua daerah pneumotaksik dan yang ketiga daerah apneostik. Ketika daerah inspiratorik bekerja aktif, maka dia akan mengirim impuls pada otak-otak pernafasan yaitu diafragma dan musculus intercostalis externa untuk berkontraksi. Berkontraksinya otot-otot pernafasan ini dia akan menghasilkan inhalasi yang tenang dan normal. Ketika daerah inspiratorik ini non-aktif, maka impuls yang menuju ke otak-otak pernafasan juga akan berhenti. Akibatnya otot-otot pernafasan yaitu diafragma dan musculus intercostalis externa dia akan berelaksasi. Relaksasinya otot-otot pernafasan ini itu akan mengakibatkan relaksasinya otot-otot pernafasan ini itu akan mengakibatkan ekhalasi tenang dan normal. Proses ekhalasi ini dia berlangsung sekitar 3 detik. Sedangkan proses inhalasi itu berlangsung sekitar 2 detik. Daerah ekspiratorik ini sangat dipengaruhi oleh daerah inspiratorik. Ketika daerah inspiratorik bekerja dengan sangat tinggi atau bekerja sangat keras, misalnya ketika kita berlari atau dalam keadaan genting dan bahaya. Nah, daerah ekspiratorik ini dia akan bekerja dengan keras. Akibatnya muskulus utama dan muskulus bantuan bernafas itu akan berkontraksi. Contoh muskulus utama itu diafragma dan contoh muskulus bantuan itu sternocleidomastoideus. Ketika berkontraksi, dia akan inhalasi paksa atau bernafas lebih kuat dan dalam. Ketika daerah inspiratorik bekerja dengan sangat keras, maka dia akan mengaktifkan daerah ekspiratorik. Jadi daerah ekspiratorik ini dia akan bekerja atau dia akan aktif hanya ketika daerah inspiratorik itu bekerja dengan keras. Daerah ekspiratorik nantinya akan mengirim impuls ke otak-otak bantu dari ekspirasi. Otot-otot bantu pernafasan ini itu misalnya intercostalis interna, musculus pada abdomen. Kontraksi dia akan berkontraksi kepada pernafasan tenang, tadi dia ekhalasi, tidak ada yang berkontraksi, dia cuma gerakan pasif. Penurunan dari pomokita karena pomokita itu sudah memiliki elastis recoil. Pada ekspirasi paksa ini tidak hanya mengandalkan elastic recoil dari pomo, tetapi dia juga mengaktifkan muskulus ekspirasi agar ekspirasi berlangsung dengan lebih cepat dan kuat. Terjadilah ekhalasi paksa. Nah guys, jadi daerah ritmis itu berfungsi untuk membentuk irama dasar pernapasan. Yang kedua yaitu daerah pneumotaksik. Daerah pneumotaksik itu berfungsi untuk menonaktifkan daerah inspiratorik dan menghasilkan impuls dari daerah inspiratorik sehingga terjadilah ekhalasi. Yang ketiga yaitu daerah apneostik yang berfungsi dengan cara mengaktifkan inspiratorik. Jadi semakin lama rangsangan dari daerah apneostik ini bekerja, maka kita akan bernafas semakin panjang atau inspirasinya akan semakin panjang. Kedua daerah ini dia bekerja sama saling protektif. Ketika kita bernafas dengan sangat dalam saat inspirasi, kita tidak akan bisa inspirasi terus-menerus sampai tinggi. Jadi grafiknya itu tidak bisa kayak gini guys, set, tetapi kayak gini, set, gitu. Pasti kita dipaksa untuk ekhalasi. Yang memaksa untuk ekhalasi itu adalah daerah pneumotaksik, dan begitu juga ketika kita ekhalasi, kita tidak akan bisa ekhalasi sampai full, sampai kosong, tidak sampai turun banget gitu. Itu tidak bisa guys. Ini di stop oleh daerah abdeostik. Abdeostik ini akan segera merangsang proses inhalasi kembali. Abdeostik ini akan segera merangsang proses inhalasi kembali. Jadi kedua daerah ini dia juga berperan dalam mengatur pola pernafasan yang reguler dan sesuai dengan homeostatis. Jadi yang perlu diingat atau yang gampang dimudah hafal itu yang membuat
Ekspirasi itu daerah pneumotaksik, dan yang membuat inspirasi itu atau yang mengaktifkan daerah inspiratorik adalah daerah apneostik. Jadi gampangnya guys, daerah yang mengaktifkan itu apneostik karena apneostik itu huruf depannya A, maka dia mengaktifkan, sedangkan sebaliknya daerah pneumotaksik itu menonaktifkan. Oke, sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.